Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin mustami'in rahimahullah, terlebih khusus yang kita muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Edi, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan untuk beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan atas penyakit beliau. Amin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan dan lapangkan kuburan istri beliau dan dijadikan taman-taman surga. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dan yang lain-lain yang mendoakan insyaallah Allah juga akan doakan kita. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan untuk kita. Dengan berbagai nikmat Allah berikan, maka kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka salawat beriring dan salam tidaklah lupa kita hadiahkan, kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Sirah An-Nabawiyah, sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di dalam sanatul khamisah minan nubuwah, tahun kelima daripada kenabian, tahun kelima daripada kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen apa yang terjadi pada tahun kelima Hijriah? Di dalam riwayat ulidat Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan yaitu lahirnya istri Nabi, yaitu Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Itu beliau lahir tahun kelima kenabian. Saat Nabi umur 45 tahun, beliau baru lahir. Wabi hadhihi sanah, di tahun ini juga kanatil hijratil ula, hijrah pertama terjadi ilal Habasyah, yang mana hijrah pertama itu bukan ke Madinah. Madinah itu hijrah ke beberapa kali. Hijrah pertama dan kedua itu terjadi ke negeri Habasyah. Karena kenapa Rasulullah perintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah? Karena kita sudah ketahui kemarin bahwasanya umat muslimin itu disiksa, umat muslimin itu dicaci maki, dikucilkan, diamu macam-macam, sehingga mereka di situ
sebagian sudah tidak kuat dengan bencana yang Allah berikan itu. Maka Rasulullah SAW atas izin Allah dianjurkan untuk berhijrah dari kota Makkah ke negeri Habasyah. Itu karena bala yang luar biasa yang Rasulullah lihat daripada sahabat-sahabatnya. Dan belum diperintahkan berjihad hina izin. Belum diperintahkan untuk berjihad saat itu. Karena umat muslimin masih sedikit. Kalau umat muslimin sedikit, berjihad, berperang lawan orang kafir, sudah nyampe kalah gitu. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan bil muhajarah, diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa hijrah ke negeri Habasyah? Karena di negeri Habasyah itu ada ma'asyan wasa'ah, ada kelapangan dan ada kehidupan di sana. Dan yang paling utama bukan itu. Yang paling utama di sana ada malikan adilan, ada raja yang adil. Raja yang adil luar biasa, yaitu Raja Najasyi. Yang alhamdulillah raja tersebut beriman dengan Rasulullah dan termasuk umatnya Rasulullah. Cuman Raja Najasyi yang di situ memeluk agama Islam karena cinta ajaran Islam sama seperti yang diajarkan oleh Nasrani sebelum ajaran tersebut diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya di situ Raja Najasyi masuk Islam. Itu hijrah pertama ke negeri Habasyah. Wa qad kharaja ilaiha, dan sungguh telah keluar ilaiha ke negeri Habasyah awalan. Yang pertama kali sirron, diam-diam, tidak berani. Di situ terang-terangan, singit-singitan. Keluarnya itu diam-diam, singit-singitan. Ya, ahada asyara rajulan. Yang pertama kali keluar, yang pertama kali hijrah itu jumlahnya 11 orang laki-laki. Berapa jumlahnya? 11 orang laki-laki dan 4 perempuan. Wa arba'un niswa. 11 laki-laki, 4 perempuan. 11 laki-laki tambah 4, berarti berapa yang keluar? 15 sahabat Nabi yang hijrah pertama kali. Itu 15 orang. Beliau hijrah di bulan Rajab. Bulan Rajab hijrah. Bulan ini, bulan ini. Ya, tahun kelima, tapi tahun kelima dari kenabian. Ya, kita kan lagi bahas tahun kelima. Jadi hijrahnya bulan Rajab. Ya. Dan di situ ikhwan rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang hijrah adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama kali, rombongan pertama kali hijrah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Wa imra'atuhu, dan istrinya Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa istri Sayyidina Utsman bin Affan? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Utsman sama putri Nabi itu hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Kemudian wa Ummu Salamah, hijrah juga Ummu Salamah. Ummu Salamah ini allati sarat ummul mukminin akhiran, yang sarat menjadi ummul mukminin, menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Nanti Ummu Salamah ini menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut hijrah juga. Ya, ada juga yang ikut hijrah. Wa kana alaihim Utsman bin Maz'un. Siapa Utsman bin Maz'un ini? Utsman bin Maz'un ini saudara susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Sayyidina Utsman bin Maz'un ikut juga hijrah ke negeri Habasyah. Summa kharaja Ja'far bin Abi Thalib. Habis itu keluar, kemudian setelah ada fase 11 orang ini keluar juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu? Siapa? Sepupunya Rasulullah dan kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gelarnya apa Sayyidina Ja'far itu? At-Tayyar. Apa Tayyar itu? Yang terbang. Tayyar itu terbang. Kenapa terbang? Saat berjihad tangan beliau terputus. Kata Nabi, ini syahid dan dia Tayyar. Terbang ke langit. Orang syahid itu terbang, ya terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Ja'far. Dan juga mulai di situ muslimin
hijrah, wa tataba'al muslimun, mengikut orang-orang muslim yang lainnya ikut, hatta balagu isnain wa thamanina rajulan, sampailah di situ ya jumlah yang hijrah ke negeri Habasyah itu 82 laki-laki, siwan nisa wasbiyah, perempuannya tidak dihitung lah, kebanyakan, saking banyaknya. Jadi 82 laki-laki yang menetap di negeri Habasyah. Ya, waqad akramahumun Najasyi. Najasyi, Raja Najasyi menghormati daripada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Raja Najasyi. Kalau anak punya kawan orang Habasyah, waktu anak dulu belajar di Tarim, banyak kawan-kawan orang Habasyah. Orang sekarang ini Ethiopia. Ethiopia itu perbatasan Mesir. Ethiopia, Mesir, Afrika. Ethiopia itu Afrika. Ya, Nil ada di Sungai Nil ada di Ethiopia. Jadi Sungai Nil itu panjang. Sungai Nil itu panjang. Yang pertama dari Ethiopia sampai ke negeri Mesir. Itu orang Habasyah, ya, lembut-lembut hatinya. Badannya besar-besar. Ya, badannya besar-besar. Berkulit hitam, besar tapi lembut-lembut. Lembut orangnya, Masya Allah. Ya, mereka ngomong ya bahwasannya ada kuburan sahabat-sahabat Nabi di Habasyah. Di Habasyah itu ada kuburan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kuburan kuburan Najasyi yang raja yang asalnya kaget masuk Islam itu juga diziarahi sampai sekarang masih ada. Jadi luar biasa. Itu berkat daripada beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa raja'a ba'dhum ila Makkah. Sebagian mereka kembali lagi ke kota Mekah. Ya, dalam riwayat kenapa mereka kembali lagi ke kota Mekah? Karena dikotai oleh salah satunya Abi Sufyan. Abi Sufyan waktu masih kafir, abahnya Muawiyah. Ya, abahnya Muawiyah. Abi Sufyan saat itu masih kafir. Saat di situ Abu Sufyan masih kafir, dia datang dikotai, ditipu daya dengan pengikutnya. Dia ngomong Mekah sudah aman, mau balik. Sahabat-sahabat Nabi yang di sana merasa sudah Mekah sudah aman, balik. Pas balik tak tahunya disiksa lagi. Nah itu tadi. Ya, wa baqiya man baqiya. Sebagian lagi tetap menetap di negeri Habasyah ila an hajar Nabi, sampai Nabi hijrah ilal Madinah, hijrah ke negeri Madinah. Fahajaru ilaiha, baru mereka bondong-bondong yang asalnya di Madinah ikut hijrah juga, yang asalnya di negeri Habasyah ikut juga hijrah ke kota Madinah. Tapi masih ada yang tetap di sana daripada sahabatnya Nabi. Tapi hati sana, di tahun ini juga yang mata Sumayyah, meninggal Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir, yaitu ibunya daripada Ammar bin Yasir. Wahia awwalu syahidatin fil Islam. Itu Sumayyah binti Khalaf. Itu Sumayyah ini adalah orang yang pertama kali meninggal syahid di dalam Islam. Jadi Sumayyah ini orang yang pertama kali meninggal syahid. Sumayyah binti Khayyar. Sumayyah binti Khayyar. Sumayyah binti Khayyar ini adalah wanita yang pertama kali meninggal syahid. Dan umatnya Rasulullah yang pertama kali meninggal syahid siapa? Sumayyah binti Khalaf. Nah kalau yang kemarin, yang pertama kali darahnya tumpah di dalam Islam, darah siapa? Darahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dibabit pakai gerahangnya ungko dalam riwayat, atau batu dibabit ke wajahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, pecah palanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu darah pertama kali tumpah. Tapi kalau yang pertama kali meninggal syahid yaitu Sumayyah binti Khalaf. Ya, budaknya Abi Hudzaifah bin Al-Mughirah. Siapa yang bunuhnya? Lagi-lagi yang bunuh Abu Jahal. Disiksa oleh Abu Jahal. Sumayyah meninggal, suaminya juga meninggal. Tapi anaknya Ammar bin Yasir tidak meninggal. Ammar bin Yasir tidak meninggal. Dia ngomong, Abu Jahal ngomong sama Ammar bin Yasir, "Il'an Muhammad, kau laknat Muhammad, baru ku lepaskan, tidak ku bunuh." Di situ takut Sayyidina Ammar bin Yasir, ketakutan,
Akhirnya Sayyidina Ammar bin Yasir itu ingkar dengan Nabi Muhammad, melaknat Nabi Muhammad, dilepaskan. Setelah lepas, rasa bersalahnya muncul di hati Sayyidina Ammar bin Yasir. Datang ke Nabi merengek-rengek nangis. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak masalah. Kalau engkau dipaksa, itu hukumnya tidak masalah. Jadi Sayyidina Ammar bin Yasir itu dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Tidak termasuk orang kafir. Jadi kalau kita disiksa, ya bunuh boleh, itu ecek-ecek. Itu tidak disebut dengan kafir. Itu Sayyidina Ammar bin Yasir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamurru bihim wa hum yu'adzibun. Rasulullah berjalan, mereka itu lagi diazab. Keluarga Ammar bin Yasir 3 beranak, yaitu 3 beranak. Bapaknya Ammar, ibunya Ammar, sama Ammarnya diazab. Pas lewat di situ luar biasa, Rasulullah menyaksikan keluarga Ammar bin Yasir ini lagi disiksa. Maka kata Rasulullah, sabran al-Yasir wa wa'idakumul jannah. Sabarnya keluarga Yasir, maka itu akan membuat janji mereka dengan Allah, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi perjanjian dengan sabar mereka itu menyebabkan mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis. Itu jadi Sayyidina Ammar bin Yasir. Kemudian sanatis sadisah minan nubuwah, tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Apa ya tahun ke-6 kenabian? Salah satunya aslama Hamzah bin Abdul Muttalib, masuk Islam Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah masuk Islam di tahun ke-6. Di tahun ke-6 Sayyidina Hamzah masuk Islam radhiyallahu anhu. Wa kana azza fatan. Sayyidina Hamzah itu orang yang paling aaz, yang paling mulia dari antara pemuda. Jadi masih muda. Sayyidina Hamzah itu masih muda. Wa kana azzu fatan. Beliau itu pemuda yang luar biasa, aziz, yang mulia. Di Quraisy, di dalam Quraisy, kaum Quraisy luar biasa dimuliakan Sayyidina Hamzah itu. Ya, kemudian wa asyaddu syamikah. Beliau itu luar biasa kuat, memiliki postur tubuh kuat, syamikah. Syamikah itu kuat tubuh, gawil galap. Tubuhnya kuat, hatinya juga kuat. Ada orang nih badan besar, tapi hatinya Hello Kitty. Nah, jadi macam itu. Nah, Hamzah itu kuat juga hati. Fa'azza bihi Rasulillah. Bukan. Fa'azza bihi Rasulillah. Dengan masuknya Islam Sayyidina Hamzah, fa'azza, maka menjadi mulia dengan masuknya Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah semakin di situ hebat, semakin mulia. Mulai takut orang-orang musyrik nak nganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaffa anhu Quraisy qalila. Dan mulai di situ tercegah orang-orang Quraisy, sedikit tak berani melawan Rasulullah. Kalau dulu agak takutan dengan Rasulullah, pas Sayyidina Hamzah masuk Islam, mulai di situ agak mundur dikit, tidak berani. Itu Sayyidina Hamzah. Bahkan sebelum Sayyidina Hamzah masuk Islam, Rasulullah itu dalam riwayat dikatoi apa disiksa oleh Abu Jahal, akhirnya atau ditimpahkan kotoran tadi di atas perintah Abu Jahal tadi yang kita pernah dengar ceritanya. Terdengar Sayyidina Hamzah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianu oleh orang-orang kafir. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu badannya besar, tapi Sayyidina Hamzah juga tidak kalah hebat dan tidak kalah gagahnya. Di situ Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib datangi tempat perkumpulan orang kafir Quraisy yang disebut dengan Darun Nadwa. Disebut dengan Darun Nadwa, ada Abu Jahal. Tak tanggung-tanggung, Sayyidina Hamzah turun dari kudanya, dipakai Abu Jahal, ditabok oleh Abu Jahal. Tapuk sampai dalam riwayat berdarah. Mulutnya Abu Jahal itu berdarah, ditabok oleh Sayyidina Hamzah. Nak marah pengikutnya Abu Jahal, tapi tidak ada berani juga dengan Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah juga memiliki postur yang kuat, gagah, dan di situ hatinya juga kuat, pemberani, ya kuat, maksudnya lembut hatinya di dalam muslimin, tapi kuat, asyidda'u alal kufar. Kalau sesama orang kafir itu keras. Itu Sayyidina Hamzah. Kemudian aslama Umar ibn al-Khattab, masuk Islam juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar juga masuk Islam. Kuatnya di tahun ke-6 Hijriah itu mulai kuat. Sayyidina Hamzah masuk Islam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ba'da Hamzah radhiyallahu anhu bi 3 ayat. Setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam 3 hari,
di situ masuklah. Di situ Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Hamzah masuk Islam, 3 hari setelahnya masuklah Sayyidina Umar Ibn Khattab bida'watin Nabi, dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ayyidil Islam bi Abi Jahl bin Hisham atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, ayyidil Islam, kuatkanlah Islam bi Abi Jahl, dengan Abi Jahal Ibnu Hisham, atau dengan Umar Ibnu Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu, Abi Jahal atau Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Ya, dalam riwayat Kitabul Hakim itu tidak. Rasulullah mengatakan gini, Allahumma ayyidil Islam bi Umar Ibnu Khattab wa lam yadhkur Aba Jahl fi du'aihi. Rasulullah tidak menyebut Abu Jahal di dalam doanya, cuma menyebutkan ya Allah, ya, kuatkan Islam ini dengan masuknya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan Allahumma a'izzil Islam, ya Allah muliakan Islam ini bi ahabbir rajulain, dengan 2 laki-laki, dengan salah satu laki-laki yang paling engkau cintai, dengan Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina atau Abi Jahal, Amr bin Hisham. Itu Abu Jahal meninggalnya, tahu kan? Meninggal Abu Jahal, tahu tak siapa? Ditijak palanya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ditombak palanya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang karena kita cerita tentang meninggalnya Abu Jahal. Ya. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebab Islamnya Sayyidina Umar, ya, itu gara-gara beliau punya adik yang namanya Fatimah. Dalam kabar masuk Islam. Dalam kabar adiknya Nabi, adiknya Sayyidina Umar masuk Islam. Marah Sayyidina Umar. Pas marah di situ Sayyidina Umar dengan adiknya masuk Islam, datanglah di situ Sayyidina Umar ke rumah adiknya. Ternyata adiknya lagi belajar dengan sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid lagi ngajari Fatimah sama istri sama suaminya. Di situ Sayyidina Umar nak gedor, di situ terdengar ada suara bacaan. Didengar, habis didengar masuk, takut. Iya, yang ada di situ yang lagi belajar ngaji takut, ditutup igalo. Kata Sayyidina Umar, baca apa kamu tadi? Aku pengen dengar. Kata Sayyidina Umar, aku pengen dengar itu, ya pengen lihat apa yang kalian baca. Pas di situ Sayyidina Umar dengar, coba baca, lihat. Di situ Sayyidina Umar mulai tertarik dengan ajaran Islam. Tanpa patah, tanpa di situ ngomong, Sayyidina Umar langsung di situ keluar dari rumah adiknya Sayyidah Fatimah. Pas keluar dari rumah adiknya Fatimah tadi, kata dia ngomong Sayyidina Umar dengan satu kalimat, aku nak ke rumah Rasulullah. Kata yang di situ takutlah, kakek Rasulullah diapoi. Rasulullah lagi ngumpul di situ di Darul Arqam, rumahnya sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Arqam. Ngumpullah Nabi di rumah Arqam bin Arqam. Ikut dong. Kata sahabat, tak usah buka ya Rasulullah, biar aku yang bukai pakai pedang. Kata Rasulullah, biarlah. Kata Rasulullah, saya yang nanggung. Karena Rasulullah Nabi dan tahu Sayyidina Umar itu datangnya bukan untuk nganu Rasulullah, tapi untuk mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas dibukakan, berdua dengan Rasulullah. Kata Rasulullah ngomong sama para sahabatnya, gak usah melok-melok kalian. Ketika itu sahabat lagi ngumpul. Jumlah yang lagi ngumpul itu kurang lebih 30 orangan lagi ngumpul. Tiba-tiba luar biasa. Kata Rasulullah, tidak usah ada yang melok, biarlah aku sama Sayyidina Umar di dalam bilik, di dalam kamar. Pas Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan Rasulullah berdua di dalam biliknya Rasulullah. Di situ sahabat Nabi sudah mulai siaga. Kalau Sayyidina Umar ngapu-ngapu, langsung di pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba terdengar suara yang merdu dari biliknya Rasulullah. Syahadatnya Sayyidina Umar bin Khattab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahabat yang berada di rumah Arqam bin Arqam galau-galau takbir, Allahu Akbar galau. Kenapa? Dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar, kuatlah mulai Islam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dadanya Sayyidina Umar.
dipegang dadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, Allah makhrij ma fi sadri Umar min ghillin wa abdilhu imanan. Ya Allah, keluarkan dari dadanya Sayyidina Umar ini penyakit hati dan gantikan dengan iman di dalam hatinya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar itu teguh betul di dalam Islam. Itu luar biasa, ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma kunna naqdir." Kami itu tidak pernah mampu ala an nusalli indal Ka'bah. Kami sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, kami tidak mampu dan tidak berani salat di Ka'bah. Tapi hatta aslama Umar, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, barulah kami mulai berani. Jadi perlu laskar-laskar itu. Jadi bukan hanya di situ yang bagian kopi, bagian ini lah, tapi perlu juga laskar-laskar yang besar-besar itu tadi. Ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Itulah laskar besar. Tahun ke-6 Hijriah masuk Islam daripada Sayyidina Umar. Jadi luar biasa perjuangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Jadi dalam riwayat Sayyidina Umar itu sempurna beliau masuk Islam nomor 40. Jadi Sayyidina Umar itu orang ke-40 di antara sahabat Nabi yang masuk Islam. Jadi sahabat Nabi sudah ada 39 yang masuk Islam. Sayyidina Umar 40. Pas Sayyidina Umar mulai ketar-ketir, mulai di situ orang-orang kafir Quraisy bingsal masuk lembang itu tadi. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Karena di awal-awal fase Islam yang masuk Islam itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang biasa-biasa, kebanyakan budak-budak. Ya bukan budak-budak kecil-kecil, banyakan para hamba sahaya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun ke-7 kenabian, ini terakhir. Di tahun ke-7 kenabian, ijtama'at Quraisy. Orang Quraisy mulai risau, mulai takut, bimbang mereka. Mulai mereka di situ kumpul. Ayo kita rapat. Ijtama'u Quraisy. Mereka rapat. Wa ta'ahadu. Akhirnya ada hasil rapat, sepakat. Ta'ahadu. Mereka sepakat ala qati'ah untuk tidak di situ berhubungan dengan Bani Hashim sama Bani Muttalib. Memutuskan hubungan silaturahmi antara Bani Hashim sama Bani Muttalib. Apa di situ muqata'atihim? Apa di situ yang diputuskan fil bai' wa syira' wa nikah? Tak boleh pengantin sama Bani Hashim, tak boleh bai' wa syira', jual beli sama Bani Hashim. Jadi kalau nak jual beli jangan sama Bani Hashim, jangan sama Bani Muttalib. Yang lain baik kalau nak jual beli. Ya, tak boleh. Sama Bani Hashim sama Bani Muttalib tak boleh jual beli. Kawin pun tidak boleh sama Bani Hashim, tak boleh. Mereka luar biasa memutuskan tali persaudaraan. Zaman sekarang juga ada. Haramkan kau pengantin sama keluarga dia, anak dia. Apalah nak diharamkan. Gara-gara cuma satu salah kata, cuma lagi ada acara lupa undang, marah langsung, itu jangan. Ini muqata'ah. Ya, yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka sepakat, ada hasil, diketiklah. Siapa yang kita ketik? Diketik, ditulis. Fakatabu bizalika sahifah. Ditulis satu lembar. Ditulis satu lembar perjanjian dengan ketikan tulisan Khat Mansur bin Ikrimah. Ini, jadi kalau kalian disuruh ngetik urusan yang bobo, tidak usah. Tapi kalau disuruh ngetik daripada urusan masjid, cepat-cepatlah. Apa akibat daripada Mansur bin Ikrimah yang nulis perjanjian? Tak boleh nganten sama Bani Hashim, tak boleh jual beli sama Bani Hashim. Sampai Bani Hashim itu kelaparan. Sampai mereka itu Rasulullah dalam riwayat nganjel penghuni pakai batu. Putuskan, dibaikkan hubungan Rasulullah dengan kabilah-kabilah yang lain. Gara-gara Mansur bin Ikrimah tadi yang nulisnya itu fasyullat yadu, tangannya lumpuh. Habis nulis perjanjian tak lama tangannya lumpuh, tak pecah bergerak lagi. Syalal, itu syalal, bukan syalal. Dia dapat kelumpuhan di dalam
Karena jadi kalau ada ketika tolong untuk lomba judi, hati-hati kalian kakek. Rasakan daripada kelumpuan itu. Azab Allah Subhanahu. Tapi kalau contoh atau jadwal khotib Jumat di masjid, ketik cepat-cepat. Insya Allah bukan nopo, tapi duit kalau dan di situ kertas itu wa'allaquha fi jawfil Ka'bah, digantungkan di dalam perut Ka'bah. Ya, dalam riwayat di pintu Ka'bah digantungkan. Jadi orang yang tawaf itu lihat, udah boleh. Kalau ada yang ketahuan dihukum langsung. Kalau ada yang ketahuan jual beli sama Bani Hashim dihukum. Walamma tamma dzalik injaza Banu Hashim wal Muttalib ila Syi'b. Ketika sempurna perjanjian itu, inhaza, mulai di situ Bani Hashim mulai sedikit berpindah daripada Mekah ke Syi'b Abi Thalib, ke dalam Syi'b Abi Thalib. Apa itu Syi'b Abi Thalib? Yaitu lembah Abi Thalib. Syi'b itu lembah, jadi gunung, di bawah gunung ada lembah. Jadi Bani Hashim sama Bani Muttalib berdiam diri di situ. Iya, perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berjuang belum pernah dikatoi, belum pernah dihinakan, itu luar biasa, masih jauh dengan perjuangan Rasulullah. Baru diomongin sedikit, udah usah ada majlis Ustaz Hadi itu mulai, langsung cenderung itu jangan, jangan. Rasulullah diasingkan, diboikot, ya. Wakan lakial muslimun minat ta'awwaju ma la yutahammal. Bukan hanya Rasulullah, orang-orang yang masih kekeh di dalam keislaman, masih kukuh di dalam keislamannya itu, mereka merasakan kelaparan yang sangat luar biasa, kecapean di dalam hidup, kelaparan. Terus ini perjanjian wastamar hadal hisar, perjanjian ini nahwa 3 sinin, kurang lebih perjanjian ini 3 tahun. Hatta jahidu, sampai mereka sendiri yang capek. Ya, hatta sampai mereka sendiri yang capek. Wa kana la yasilu ilaihim syai'un illa sirra. Tidak nyampe makanan kepada Rasulullah yang berada di lembah Abi Thalib itu kecuali diam-diam. Salah satu yang memasukkan siapa? Sayyidina Abu Bakar sama anak-anaknya. Maka luar biasa perjuangan Sayyidina Abu Bakar itu. Sayyidina Umar juga memasukkan. Maka perjuangan para sahabat di fase pertama Islam itu luar biasa. Jadi jangan galak ngetahui sahabat. Akhirnya ijtama akhab satu nafar min sadat Quraisy. Gara-gara ini menyusahkan, karena persatuan keluarga itu mau tidak mau setahun berboikot, 2 tahun boikot, pasti kaget di tahun berikutnya pasti ada yang pintar, ada yang botak. Akhirnya berkumpul di situ ada 5 orang pemuka daripada kaum Quraisy, 5 orang pemuka yang berkumpul di situ untuk membatalkan daripada perjanjian tersebut. Yang siapa yang berkumpul itu? Salah satunya Hisham bin Amr al-Amiri. Itu yang memimpinnya, Hisham. Zuhair bin Abi Umayyah, Muf'im bin Adi an-Naufali, wa Abul Bakhtari, wa Zam'ah. Itu 5 orang berkumpul. Di dalam kitab Bahjatul Mahafil disebutkan 5 orang ini. Berkumpul 5 pemuka kaum Quraisy ini untuk mengoyakkan daripada perjanjian tersebut, sudah dibuangkan, wahatakah, sudah tidak dipakai lagi. Ya, dalam riwayat dikoyakkan, dan di sebelum itu perjanjian di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu pas pengen dikoyakkan ternyata sudah dimakan rayap. Perjanjian itu sudah dimakan rayap, habis kecuali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadis sana di tahun ke ini juga hasalat waqa'atu Bu'ath, terjadi perperangan Bu'ath. Perperangan Bu'ath. Bu'ath itu nama daripada Husn, nama daripada apa? Kalau kerajaan itu biasanya benteng. Nama daripada benteng Lil Aus bin Harb, yaitu azimah bainahum wa bainal Khazraj. Itu perperangan yang sangat agung, yang sangat luar biasa besar. Siapa itu? Yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor itu ada 2, ya, ada Aus sama ada Khazraj. Mereka berperang satu sama lain di saat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi antara Bani Aus sama Bani Khazraj itu gocong ya, kayak gitu dulu, gocong ya.
sebelum Rasulullah SAW diutus. Ini perperangan terjadi, pecah perperangan itu dalam riwayat 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Tapi riwayat lain mengatakan 40 tahun sebelum Nabi, 40 tahun, 20 tahun sebelum Nabi hijrah. Itu terjadi perperangan besar antara Aus sama Khazraj. Tapi setelah Rasulullah masuk ke Madinah, itu Rasulullah SAW mendamaikan yang asalnya dua kubu ini, kubu Aus sama kubu Khazraj bergocok, didamaikan oleh Rasulullah. Sampai di situ hati mereka bersatu. Wa'allafa baina qulubihim, hati mereka di situ bersatu. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirahnya Nabi Muhammad tiada lain tujuannya untuk supaya mengenal Rasulullah, dan untuk mengenal Rasulullah dan juga harus mempelajari syariatnya Rasulullah. Makanya 2 minggu sekali, 2 minggu sirah, 2 minggu berikutnya kita cekokkan ilmu fikih. Jangan sampai sholat sunnah, sholatnya tidak sah. Ternyata beribadah, ibadahnya tidak sah. Tahu kita yang mahram kita siapa? Kadang lagi acara ini, kadang kita sama siapa baik salaman, maka jangan. Ya, maka jangan sama mahram. Kalau bukan mahram, minta maaf, aku ada wudhu. Jangan sampai salam. Itu pentingnya ilmu fikih. Nah itu tadi. Dia tahu hukum-hukum syariat. Nah itu tadi. Gunanya belajar sirahnya Rasulullah untuk menguatkan iman. Kalau iman tak kuat, mati lemah. Ya, halawatul iman, kemanisan iman insya Allah ada di dalam anggota badan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Jam 9:10. Ya, kakek di tahun ke-8 kenabian terjadi perperangan antara Faris sama Persia sama Romawi. Terjadi perperangan antara Persia sama Romawi. Kafir Quraisy, hukum siapa? Persia. Karena Persia itu nyembah api, kalau Romawi itu nyembah siapa? Nyembah Allah. Romawi ahlul kitab, Romawi Nasrani, mereka ahlul kitab. Tapi kalau Persia itu nyembah api. Makanya orang kafir Quraisy, apa sembahan orang kafir Quraisy? Berhala, sama-sama nyembah yang tidak bermanfaat. Nah, makanya orang kafir Quraisy dukung siapa? Dukung Persia. Sahabat Nabi dukung siapa? Romawi. Karena kenapa? Romawi itu ahlul kitab. Romawi itu termasuk agamanya agama Nasrani yang berada di Roma. Makanya di situ kita sudah pernah lewat, mereview sedikit. Kemarin kita sudah pernah lewat. Raja Persia disurati oleh Rasulullah, betul? Raja Persia disurati oleh Rasulullah. Pas disurati oleh Rasulullah SAW, Raja Persia dengan tanpa basa-basi, dimbeknya surat Rasulullah, dibacanya, dikoyakkan suratnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mazzakallah mulkahu kulla mumazzak. Allah koyakkan, semoga kerajaannya sekoyak-koyak mungkin. Makanya saking koyaknya, saking robeknya kerajaan Persia, sampai sekarang tidak ada bekas kerajaan Persia. Mana ada bekas kerajaan Persia? Hancur. Kenapa? Karena dia tidak menghormati suratnya Rasulullah. Beda sama Romawi. Raja Romawi itu lihat suratnya Rasulullah, pengen masuk Islam, tapi takut jabatan. Itu menjadi fitnah jabatan itu tadi. Pengen kita kejabatan. Kalau dia masuk Islam, diturunkan dia lagi ngajak. Maka dia kekeh kukuh masih di dalam kekafirannya. Tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Tapi dihormati. Kalau tidak salah diletakkan di atas atau dirangkul, itu suratnya Rasulullah. Maka Rasulullah di situ mendoakan dia. Kalau memang dia ini, maka kerajaannya masih ada. Makanya kerajaan daripada Romawi bekasnya nenek Agi masih ada di Roma, di Turki itu, di mana ya masih ada bekas daripada kerajaan Romawi. Tapi kalau Persia hancur, mana kerajaan Persia sekarang? Iran, mana ada lagi bekas kerajaan Persia? Hancur. Nah, itu dari ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tapi ujung-ujungnya orang Persia itu juga ditaklukkan oleh Muslim saat berperang. Romawi
Romawi itu dipukul mundur oleh Persia. Kafir Quraisy mulai menang Persia. Tapi Allah turunkan ayat Al-Quran surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, ghulibatir Rum. Rum itu digulib, gulib itu dikalahkan. Wahum mimba di ghalabihim sayaghlibun. Setelah mereka menang, itu mereka akan dikalahkan. Di masa siapa mengalahkan Romawi? Di masa ditaklukkannya di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Islam itu kuat. Romawi yang raja besar itu ditaklukkan oleh Islam. Jadi baliknya kita bersyukur sama Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi habis itu kita nikmati bersama hidangan-hidangan Bapak ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah balas kebaikannya, dan harapan kita juga almarhumah diampunkan oleh Allah. Dan yang paling penting, pahala majlis ini Allah hadiahkan untuk almarhumah. Ya Rabbal Alamin. Lebih besar pahala majlis ini, luar biasa besar. Ya kita baca tadi besar juga, tapi besar lagi pahala majlis taklim ini. Insya Allah dihadiahkan juga untuk almarhumah. Ada 20 orang di sini, 20 pahala diberikan untuk almarhumah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا تعرفنا وأننا أسرفنا لا لظى أسرفنا، فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي أسمع قبلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل بالمصطفى رسولنا بالمصطفى رسولنا وبكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه لا نتش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.